yakin kalau kita punya anak itu bisa buat konten yang bagus nantinya, bervariatif. Dan aku yakin Endorse pasti masuk kalau lebih banyak. Konten? Dunia ini nggak adil. Punya suami, udah baik, sempurna, malah dapetin istri nggak berguna. Punya anak aja nggak bisa. Masih aja setia sama istri kayak gitu. Ada apa ya, Bu? Balik ke, udah sujud syukur belum? Beruntung banget sih punya suami kayak Mas Abi. Maksudnya apa ya? Istri yang nggak bisa punya anak itu saya? Nih lihat nih, statement suami kamu. Tuh lihat. Aku gak bakal bicara sama istriku selama ini ya. Udah puas kamu, Mas? Kamu udah puas semuanya, kamu udah bikin konten? Kamu tahu kan, Mas, kalau misalkan kamu mojokin aku, Mas? Kamu bilang kalau misalkan aku nggak punya anak. Aku nggak bisa punya anak, padahal tanpa kamu sadari kamu, Mas, kamu yang nggak bisa. Bos ini nggak? Bos ini? Enggak, Mas. Kamu mau sama kita bangkrut? Enggak, Mas. Aku nggak mau simpenan kita ini dijual, Mas. Tunggu kita lagi sepi, aku butuh modal untuk menang usaha malah. Kita masih bisa maju kok, Mas, asalkan kamu usaha. Oh, kamu udah aku mas-malasan. Kamu nggak bisa menghargai suami ya? Itu aku yang beli, terserah aku mau jual kapan. Di sini Mas, nggak pada Mas, butuh. Mas, Bos ini. Mas. Rika bangun Rika. Aduh Rika, tolong Rika. Rika bangun, Rika bangun. Kamu jangan buat aku makin takut begini dong saya. Cepet Pak, pakai mobil saya aja Pak. Itu bangun saya, bangun, tolong. Bapak tolong Pak, Pak. Kayak dia sayang banget ya sama istrinya. Udah lu upload cepetan. Iya, bentar aku upload dulu di medsos. Lagi begini Liki masuk rumah sakit lagi. Dan uangnya untuk nggak modal. Ngomong uang tau nggak? Biaya dari mana ini? Assalamualaikum. Mas, ada nugget nggak? Waalaikumsalam. Iya, ada kok banyak Bu. Ibu pilih aja. Saya punya. Kok mirip? Viral loh Mas videonya. Jangan-jangan pas yang ada di video itu ya? Video yang mana Bu ya? Saya kan bukan bintang sinetron Bu. Ih, si Mas ini bukan sinetron Mas, tapi video yang ada di medsos. Nih, lihat nih kalau nggak percaya. Tuh. Pak, pakai mobil saya aja, Pak. Bener kan? Ini Mas kan? Waduh, siapa yang ngerekam ya? Wah, berarti bener. Mas ini hebat loh, nolongin istri sampai segitunya. Jarang loh suami yang seperti itu. Oh gitu, masa sih Bu? Loh, ini kan Mas yang ada di video viral itu. Ya emang bener. Mas ini yang nolong istrinya itu, yang bopong. Seandainya aku punya suami kayak gitu, bikin ngiri aja. Bu, sebagai seorang suami kan udah kewajibannya untuk nolong istri. Bener kan Bu? Wah, beneran suami idaman. Saya cinta sekali sama istri saya. Mas Abi kok nggak angkat telepon aku ya? Apa dia masih marah? Aku harus lebih sabar sama Mas Abi. Mungkin ini yang namanya cobaan pernikahan. Aku pulang sendiri aja deh. Nunggu Mas Abi ntar malah kemalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu lagi ngapain sih? Aku telepon gak diangkat. Kamu juga gak jemput aku di rumah sakit. Aduh, kamu nggak lihat nih, suami kamu sekarang lagi sibuk. Suami kamu sekarang di viral, aku juga udah buat akun sendiri. Kamu harus lihat nih viralnya aku di sini nih. Tuh videonya. Itu yang videoin siapa, Mas? Nah, ini akun aku sendiri. Kamu lihat followersnya tuh banyak. Aku yakin ya, frozen food kita akan laris manis. Orang penasaran sama aku, penasaran aku ngapain aja, kegiatanku apa aja. Ternyata enak ya jadi terkenal seperti ini. Mas Abi benar udah gak peduli sama aku. Dan dia lebih peduli sama handphonenya. Senyum dong sayang. Foto kamu senyum dong sayang, jangan cembetut kayak gitu. Ayo senyum. Aku upload. Kamu harus sehat ya istriku. Aku pengen kamu bahagia dan sehat terus. Harus yang pas nih untuk jaga image. Dipostingin apa lagi ya? Yang komen tambah banyak lagi. Apa sih tipsnya biar selalu mesra sama pasangan? Aku jawab ya. Nah, kayak gini nih, fotonya pas. Captionnya juga harus yang romantis. Dalam suka maupun duka, kami selalu bersama. Seerat genggaman tanganku padanya. Idih. Komen juga bagus-bagus. Langsung banyak yang like. Aku beneran jadi suami idaman. Followersnya nambah. Banyak yang repost lagi. Seru banget ya main medsos. Berarti tampilan juga gak boleh kumal begini. Aku harus ganti penampilan biar tambah keren.
Perhiasan Lika aja aku jual. Maaf ya sayang ya. Perhiasannya aku jual dulu untuk mengupgrade penampilanku. Perhiasan aku kemana ya? Jangan-jangan Mas Abi ngejual perhiasan aku lagi. Mas, kamu ngejualin semua perhiasan aku supaya kamu bisa beli barang-barang kamu ya? Kamu jangan marah-marah gitu dong. Gak enak aku sama pelanggan. Kita bicara baik-baik di rumah. Ya tapi Mas, tapi perhiasan ini emang sengaja aku simpenin Mas buat masa depan kita. Iya, nanti kita bahas di rumah. Jangan di sini, aku malu. Ini kamu bisa pulang sana. Ya udah aku tunggu di rumah ya. Rusak deh image aku. Mereka kan taunya rumah tanggaku sempurna. Lika malah bikin kacau. Lika, sayang. Iya Mas. Lika, aku benar-benar minta maaf ya. Aku sangat menyesal atas kejadian kemarin. Aku harap kamu mau maafin aku. Tapi aku kecewa sama kamu Mas. Iya, aku tahu kamu pasti kecewa. Makanya aku beli buket merah ini yang mahal untuk kamu. Aku benar-benar mencintai kamu. Kamu nerimanya kan? Untuk kali ini aku maafin kamu ya Mas. Makasih ya sayangnya. Kita foto dulu ya. Makasih ya Mas. Oh iya, sama-sama. Mas aku mau nanya, kamu belum kasih aku belanja loh Mas buat minggu ini. Aduh, aku nggak punya uang. Kamu nggak ngerti. Aku kesini datang nih bawa bunga loh. Ini mahal loh, ini bunganya. Buket ini mahal untuk kamu supaya kamu terima cintaku loh. Kamu pakai uang itu buat beli bunga ini Mas? Ya iyalah, aku sengaja beli buket merah ini mahal loh supaya kamu mau maafin aku. Terus kita makan pakai apa? Malah aku tahu. Kalau nggak gini aja deh, kamu tukar aja buketnya. Deket kok, tokonya di sini. Kan minta duit sama dia. Aku malu dong Mas kalau misalkan aku balikin bunga ini ke toko itu. Mau malu mau nggak, bukan urusan aku. Kalau kamu mau duit, yang bilang sama kamu minta sama dia. Aku nggak ada duit, cepet banget. Mas Abi! Bu, jadi begini Bu, tadi suami saya beli bunga, tapi terjadi kesalahan. Saya mau balikin bunganya supaya saya bisa minta duit saya kembali Bu. Aduh Mbak, aturannya barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Tapi bisa nggak Bu, kali ini aja Bu bantuin saya Bu? Nggak bisa Mbak, saya rugi dong. Bunganya kan nggak bisa dijual lagi. Saya cuma butuh uangnya, dan lagi pula bunganya juga masih bagus kok. Saya minta tolong kali ini aja Bu, saya bener-bener butuh uang. Makanya saya minta uang saya untuk balik Bu. Lagian ngapain sok-sokan beli bunga? Bukan urusan saya kali. Kalau buat makan aja susah. Udah sana pergi. Gangguin aja. Bukan urusan saya kali. Lagian ngapain sok-sokan beli bunga? Kalau buat makan aja susah. Bunganya Mas. Gimana ini? Bunganya rusak, gimana aku bisa ngejualnya ya Allah? Bu, saya boleh minta tolong nggak Bu? Saya benar butuh uang. Ibu mau beli bunga ini nggak Bu? Ih, masa bukan rusak begini dijual? Enggak, saya nggak mau. Nggak apa-apun aja Bu, saya benar butuh uang Bu. Kamu nih sembarangan ya, nawarin bunga rusak begini sama saya. Enggak, saya nggak mau. Malu mau nggak, bukan urusan aku. Kalau kamu mau duit, yang bilang sama kamu minta sama dia. Nawarin bunga rusak begini sama saya. Enggak, saya nggak mau. Mas, bisa-bisanya kamu keluarin uang ratusan ribu rupiah buat beli bunga. Padahal bunga gampang layu dan gak bisa dimakan. Padahal itu uang belanja buat seminggu. Ya Allah, perut aku sakit banget lagi. Kepala pusing. Ya Allah, aku udah gak kuat. Ya ampun Lika, kamu kenapa? Abi mana? Ini semua gara-gara Mas Abi Bun. Uang bulanan, semua perhiasan aku dijual sama Mas Abi. Yang lakuin ini semuanya demi konten Bu. Keterlaluan banget ya tuh anak bunda. Ya udah, sekarang ayo bunda antar pulang. Ayo. Mas, gimana jaga toko hari ini? Kamu sebanyak basa-basi. Kamu ngadukan ke bunda. Gara-gara kamu aku dimarahin. Mas, kita itu tuh gak butuh pencitraan Mas. Kita itu butuh uang. Ini tuh gak ada gunanya. Nih, kamu lihat barang-barang ini. Ini semua barang-barang mahal, gratis, karena di-endorse. Dan barang-barang ini bisa kita jual untuk kehidupan kita sehari-hari. Puas kamu? Ya Allah, gimana caranya? Biar pernikahanku bisa kembali baik lagi. Mungkin kata orang, anak bisa memperkuat hubungan suami istri. Gak ada salahnya juga kalau aku coba. Yang komen lagi. Kontennya ganti, membosankan. Enak bikin konten. Diminum dulu Mas kopinya. Mas, diminum kopinya atau handphonenya. Aku pengen ngomong sama kamu soal anak. Itu sih nggak penting. Aku gimana caranya mikirin followers supaya banyak, supaya endorse masuk lagi. Anak itu
kan bisa jadi bahan konten baru. Ya, bener juga. Orang-orang pasti penasaran. Sayang, tadi aku minta maaf ya, aku emosi karena mikir komen netizen. Tadi kamu mau ngomong apa soal anak? Aku mau ikut program hamil mas, supaya kita bisa punya momongan. Iya, aku juga pengen kok supaya cepat-cepat punya anak. Maaf ya, tadi bukan maksud untuk meremehkan keinginan kamu. Aku pikir pas kita punya keinginan yang sama mas, kita udah berumah tangga tapi terasa nggak lengkap kalau kita nggak punya anak. Terus kita jadi orang tua yang baik buat anak kita nantinya. Ya iya sayang, aku janji sama kamu kita akan membesarkan anak kita secara bersama-sama ya. Lagian kalau kita punya anak itu bisa buat konten yang bagus nantinya, bervariatif, dan aku yakin Endorse pasti masuk kalau lebih banyak. Konten. Maksud kamu kita punya anak itu untuk konten di sosial media kamu mas? Kenapa kalau aku masukin konten? Otomatis followers kita jadi banyak. Endorse juga nanti masuk juga banyak. Enggak, aku nggak mau ya mas. Aku nggak mau anak kita dibikin untuk konten. Udahlah, mendingan sekarang kamu siap-siap yuk ke dokter biar kamu cepat punya anak. Harus mau sayang, gimana sih? Jadi aku nggak bisa punya anak. Jadi aku nggak bisa punya anak, dok. Betul Pak, dari hasil tes kemungkinannya sangat kecil. Udah kamu tenang aja ya. Kita pasti akan baik-baik aja kok mas. Baik-baik gimana maksud kamu? Ini nggak baik-baik namanya. Aku yang bermasalah. Emang ya, dunia ini nggak adil. Punya suami, udah baik, sempurna, malah dapetin istri nggak berguna. Punya anak aja nggak bisa. Kasihan banget yang jadi suaminya. Iya, itu suaminya hebat banget ya. Masih aja setia sama istri kayak gitu. Ada apa ya bu? Balik ke, udah sujud syukur belum? Beruntung banget sih punya suami kayak Mas Abi. Maksudnya apa ya? Istri yang nggak bisa punya anak itu saya? Aduh, ya iyalah. Emang siapa lagi? Nih, lihat nih. Statement suami kamu. Tuh, lihat. Aku gak bakal punya anak sama istriku selama ini ya. Udah, gak usah lama. Mungkin kalian tahu kan istriku nggak bisa kasih keturunan. Tapi nggak masalah. Mungkin udah takdir. Dan semoga aku kuat ya guys ya. Mas. Kebetulan ada istriku tetap kamu dengan baik-baik ya. Meskipun kamu nggak bisa kasih aku keturunan, aku tetap cinta sama kamu. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Dan yang terpenting aku udah beliin kamu rumah loh. Rumah baru? Iya, rumah. Biar kita itu bisa pindah dari sini, kehidupan kita lebih layak, lebih mapan, lebih enak. Pokoknya apapun yang terjadi aku gak bakal ninggalin kamu. I love you. Waduh, tuh kan? Baru sebentar upload, followers, like, komennya. Cukup ya mas? Itu apaan sih? Kamu bikin pernyataan kalau misalkan aku yang nggak bisa punya anak. Kamu yang apa-apaan mas? Kamu mau kalau aku berendah diri aku sendiri? Kamu mau followers aku lari? Lika, aku begini buat kamu juga. Aku tahu kok. Aku udah cukup terpukul dengan aku nggak bisa punya keturunan. Tolong dong kamu ngertiin aku sedikit aja. Aku DP rumah, itu hasil kerja keras aku. Sosial media yang bayar aku kok. Lancar. Mas, tapi kamu dapat uang dari endorsement dari sosial media kamu, Mas. Itu juga belum cukup. Itu cukup buat DP, sisanya nyicil. Kalau kita nggak bisa ngambil rumah, ngambil mobil, kita nggak dapat apa-apa. Kamu tenang aja. Aku yang kerja keras, bukan kamu. Ini yang bayar aku, sosial media. Ngajak aku cari uang, kamu tenang aja. Udah, kamu ikut aja skenario aku. Nggak usah ngatur-ngatur aku. Ribet banget, Pak. Bagus juga ya rumah baru kalian. Bunda kesini juga ingin loh nengokin rumah baru. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya aku sama Mas Abi bisa beli rumah walaupun masih nyicil. Kamu itu jangan merendah gitu dong. Harusnya kamu itu bersyukur. Baru kali ini loh ada suami yang mau kasih rumah baru untuk istrinya yang gak bisa kasih anak. Ya sudahlah. Meskipun aku udah bekerja keras, tapi tetap aja aku yang disalahin. Gak apa-apa kok. Aku terima. Kamu itu jangan bersikap seperti itu ya sama suami kamu sendiri. Itu namanya jadi istri yang durhaka, ngerti? Sekarang juga kamu minta maaf sama suami kamu. Kamu jangan bikin malu ibu ya. Ibu gak usah, gak apa-apa. Gak usah minta maaf karena aku mau maaf kok. Aku udah maafin. Permisi, ini benar rumah Mas Abi Selebgram itu? Iya, Mbak. Ada apa? Mau cari suami saya? Jadi ini istrinya. Mbak nggak usah nanya siapa saya. Saya tahu kalau kamu sebagai istri nggak bisa ngasih Mas Abi keturunan. Mendingan Mas Abi buat saya aja. Saya bisa kok ngasih dia keturunan. Nah ini, bisa jadi konten. Udah Mbak, kamu nggak usah banyak omong. Lepaskan Mas Abi buat saya. Laki-laki sempurna seperti Mas Abi itu lebih pantas buat saya daripada kamu. Tolong dijaga ya omongannya ya, Mbak ya. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Udah, nggak usah banyak omong. Mendingan kamu tinggal. Kamu Mas Abi juga yang tahu nggak tahu diri ya. Dengar nggak? Mbak, stop. Stop. Sampai kapanpun, saya tidak akan ninggalin istri saya. Kamu jangan pernah ganggu istri saya. Sekarang Mbak mendingan pergi. Jangan ganggu istri saya. Pergi. Mas. Taruh dulu
sayang, ntar dulu. Apa? Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu ngapain bikin konten tentang hubungan kita? Sebenarnya masalah itu kan aku bukan kamu. Aku yang nggak subur. Ya anggap aja tadi itu adalah fans yang nggak penting. Jadi kamu nggak perlu sedih. Aku yang kecewa harusnya. Terserah. Ya udah kalau terserah aku. Pagi-pagi udah dapat konten. Aku kasih judul yang bombastis. Nggak apa-apa deh. Biar Lika yang dihujat. Wah udah amat, yang penting mah aku mah kita kenal. Kenapa sekarang pernikahanku jadi sebuah sandiwara? Semuanya dibikin sama Mas Abi dengan konten. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ini kenapa nama handphone aku kesebar? Seandainya mereka tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Halo? Mbak, sadar diri dong. Astagfirullahaladzim, Mbak. Seenaknya aja nahan suami sempurna kayak gitu. Jangan selain istriku terus. Jangan menghakimi dia. Dan kalian tidak berhak memojokkan dia. Aku minta tolong dengan apa yang terjadi dengan kondisi dia. Dia udah cukup terpukul. Jangan terus mojokin dia. Udah dulu ya guys. Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Udah puas kamu, Mas? Kamu udah puas semuanya, kamu udah bikin konten? Kamu tahu kan, Mas, kalau misalkan kamu mojokin aku, Mas? Kamu bilang kalau misalkan aku nggak punya anak. Aku nggak bisa punya anak, padahal tanpa kamu sadari kamu, Mas, kamu yang nggak bisa. Mas, kamu tahu nggak, Mas? Dari tadi aku diteror sama perempuan-perempuan, Mas. Mereka bilang kalau misalkan aku nggak bersyukur sebagai istri, Mas. Katanya aku nggak beruntung, Mas, untuk dapetin kamu, Mas. Sekarang nomor telepon aku kesebar, Mas. Siapa yang udah nyebarin nomor telepon aku, Mas? Aku dikejar, Mas. Aku yang udah nyebarin. Habis mereka maksa. Ya udah, aku minta maaf sama kamu. Aku salah kok. Ya. Aku capek kalau misalkan kayak gini terus, Mas. Kamu tega sama istri kamu ya, Mas? Kalau misalkan kayak gini terus, Mas, aku minta kita pisah. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku mau sama kamu ya. Kamu jangan minta pisah. Kamu gak boleh ngomong begitu. Itu gak boleh. Aku gak mau pisah sama kamu. Yang kamu lakuin bukan buat kita, Mas, tapi buat kamu. Waduh, gawat. Kalau Lika bener minta pisah, bisa-bisa hancur reputasiku di depan followers. Aku harus putar otak biar rumah tangga gak hancur. Dan sosmed jalan terus. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahanku selama ini. Hamba gak tahu lagi harus gimana untuk menghadapi semua ini. Jujur hamba ingin pisah dari Mas Abi, tapi hamba ingat pesan Ustazah. Hamba harus sabar. Semoga hamba bisa meraih surgamu ya Allah. Aku harus bikin video yang bisa mendukung citraku selama ini. Mudah-mudahan aja kedatangan Syifa bisa bikin followers aku bertambah. Halo guys. Ya, kali ini aku mau cerita. Aku baru aja ngambil anak perempuan dari panti asuhan namanya Syifa. Ini dia orangnya. Sini duduk sini sama papa. Kenalin, ini namanya Syifa. Halo. Halo Om, Tante. Nama aku Syifa, umur aku 6 tahun. Mungkin kalian semua tahu kan tentang permasalahan aku sama istri aku. Jadi aku berinisiatif untuk ngambil anak perempuan dari panti asuhan. Sebenarnya anak-anak seperti mereka ini tidak punya masalah. Yang salah itu adalah keadaan. Dan alhamdulillahnya aku bisa menyayangi Syifa seperti anakku sendiri. Soalnya nggak ada yang salah. Anak tuh nggak ada yang salah. Dan bersyukur juga sekarang dari anak-anak panti asuhan sudah mempunyai pengganti ya, seperti saya ini orang tuanya sendiri. Sampai ketemu vlog selanjutnya. Untuk vlog kali ini selesai sampai di sini. Mas, aku mau ngomong sama kamu sebentar. Sayangnya, tunggu sini. Mas, maksud kamu apa sih, Mas? Kamu adopsi anak tanpa kamu bilang sama aku, Mas? Kamu sebenarnya nganggap aku tuh apa sih? Masalahnya kamu adopsi anak, itu nggak apa-apa, Mas. Aku nggak masalah. Tapi masalahnya kamu adopsi anak itu untuk di sosmed kamu, untuk konten kamu, Mas. Hati nurani kamu mana? Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas. Kamu harus balikin anak itu ke panti asuhan. Aku nggak mau tahu. Ini Lika, aku cuma kasihan. Cukup ya, Mas. Aku nggak butuh penjelasan dari kamu lagi ya, Mas. Pokoknya aku mau anak itu dibalikin ke panti asuhan, karena aku nggak mau anak itu jadi korban, Mas. Cukup aku aja. Bu, aku udah gak tahan lagi dengan kelakuannya Mas Abi. Maksud kamu, kelakuan Abi yang kayak gimana? Kelakuan dia tuh beda, Bu. Apa yang dia tunjukin di media sosial sama aslinya tuh beda. Ibu tahu, Bu, kalau misalkan di media sosial, dia tuh pencitraan, Bu. Pura-pura sebagai suami idaman, suami impian. Tapi kenyataannya tuh gak kayak gitu, Bu. Dan kalau misalkan ibu mau tahu, dia adopsi anak dan tanpa dia bilang-bilang sama aku, Bu. Aku tuh ini apa, Bu, buat dia? Dan masalah ketika aku tahu apa yang dia adopsi anak itu supaya nambah followers, Bu, di media sosial. Bisa jadi apa yang dilakukan suami kamu itu demi rumah tangga kalian. Jadi kamu jangan berpikiran yang negatif sama dia ya. Ibu kenapa bela Mas Abi sih, Bu? Ingat nak, bisa saja anak itu akan menjadi amanah untuk kalian berdua dari Yang Maha Kuasa dan bisa juga dijadikan pancingan. Jadi ibu berharap
kamu harus menjaga dan merawat anak itu dengan baik-baik. Dan kamu jangan kembalikan anak itu ke panti asuhan ya. Kasihan, dia pasti sedih sekali. Ya nak ya? Kamu ya yang namanya Like. Kok bisa sih kamu nggak terima anak yang udah diangkat sama suami kamu? Maksudnya apa ya? Alah, jangan pura-pura nggak tahu. Kamu takut tersaingi kan kalau suami kamu itu lebih sayang sama anak angkatnya, iya kan? Maksudnya apa ya Bu? Saya nggak ngerti loh. Nih ya, nih kamu lihat nih. Ini video terbaru suami kamu nih. Lihat nih, tuh. Masa kamu nggak tahu sih? Coba lihat. Astagfirullahaladzim Bu. Bu, tapi kejadian sebenarnya nggak seperti itu. Alah, udah nggak usah ngeles. Bilang aja kamu tuh nggak mau terima anak adopsi, iya kan Bu? Kejam kamu. Jadi Bu. Abi, Bunda itu kesel banget ya sama menantu Bunda kayak si Like itu. Bisa-bisanya dia tuh nggak punya hati sama anak panti. Maksudnya Bunda? Bunda kan lihat dari postingan kamu. Kalau dia tuh sikapnya kayak gitu terus, sudahlah Bi. Mendingan kamu pisah aja sama dia. Mending kamu cari istri baru yang lebih penyayang. Ntar bu, jangan buru-buru dulu. Dia itu masih bisa kita jadiin konten. Kalau misalnya dia udah nggak berguna, baru deh tuh aku minta pisah sama dia. Bunda dukung deh. Bunda kan juga seneng kalau Bunda bisa ngetop di usia yang nggak muda lagi seperti ini. Pinter kamu. Iya Bu dia. Ternyata Bunda seneng juga tampil di medsos. Ya Allah, aku gak menyangka pernikahan aku dan Mas Abi hanya seharga konten sosial media. Apa arti dari pernikahan ini? Apa benar Siva mau dibalikin panti asuhan? Siva mohon Tante. Boleh ya, Siva tinggal sama Tante dan Ayah Abi. Siva gak pernah kenal orang tua Siva sendiri. Siva ingin punya orang tua. Udah, kamu tenang aja ya. Tante gak akan balikin kamu ke panti asuhan. Karena sekarang kamu adalah anak Tante. Assalamualaikum Siva, Lika. Sini dong. Ini ayah bawa oleh-oleh. Aduh, banyak tuh. Sakit banyak ya. Tuh, jatuh tuh. Di mana kalian? Sini dong. Siva, Lika. Lihat tuh. Ayah bawa apa? Ayah bawa oleh-oleh. Aduh. Nih. Tuh. Lucu kan? Lucu kan, kamu suka? Tuh buat kamu. Oh, kamu tenang aja. Aku juga bawa sesuatu untuk kamu. Pasti kamu suka. Nih. Tuh. Tuh. Suka kan? Suka kan? Pas kan di kamu, cantik kan? Tuh. Jangan dulu senang ya. Mulai sekarang panggil aku dengan sebutan ayah dan ibu, ya? Ya Ayah. Oh iya dong. Udah. Selesai, ketinggi selesai. Semua sini. Awas. Jangan jual lagi sayang uangnya. Kamu tuh nyusahin tau nggak? Semenjak ada kamu, biaya per bulan tuh bengkak, tau nggak? Sayang, udah kamu tenang aja. Rezeki gak ketukar kok, ya nak? Kamu kalau misalkan di depan kamera dengan konten kamu terlihat seperti suami yang sempurna ya Mas. Laki-laki yang baik, ayah yang baik. Tapi itu semua palsu Mas. Kamu gak seperti itu Mas di depan kita. Aduh, udahlah ya, gak usah ceramah, pusing tau nggak? Ibu, terima kasih ya udah sayang sama Siva. Maafin ibu ya. Ibu belum ngasih yang terbaik buat kamu. Siva udah seneng kok tinggal sama ibu dan ayah. Siva udah biasa hidup susah kok. Yang penting Siva sudah punya ayah ibu. Terus mentok lagi, malah berkurang. Kayaknya mesti ada konten yang baru yang lebih menarik. Tapi kira-kira apa ya? Assalamualaikum Bi, ini aku Dito. Ya, waalaikumsalam. Dito, ntar lu. Dito temen SD. Nah, lo tahu hebat ingatan lo ya. Ada apa? Bi, sorry banget nih. Boleh nggak aku pinjam uang sama kamu? Harus ada timbal balik nih. Aku ada ide buat bikin drama di sosmedku. Oh iya, nggak apa-apa kok. Kalau kamu mau minjem uang aku nggak masalah. Tapi kamu harus kerja sama aku ya. Kerja? Oke. Aku setuju. Apapun yang kamu suruh, pasti aku usahain deh. Soalnya lagi kepepet banget nih. Udah kalau gitu, nanti langsung ketemu aja kita ya. Oke, dah. Konten. Aku yakin ini konten sangat menarik. Dito, kamu harus bantu aku Tok ya. Jangan sampai enggak. Rika, kenalin ini Dito. Guru lesnya Siva. Sayang, ini Om Dito. Dia akan ngajarin kamu supaya kamu makin pintar dan juga berprestasi ya. Makasih ya Ayah. Siva senang banget. Alhamdulillah. Ternyata Mas Abi beneran peduli sama Siva. Ya udah Mas, aku ke belakang dulu ya. Siva, yuk kita belajar yuk. Sini aja. Baca buku ini. Kayaknya kamu bentar masuk juga ya. Bau masakan kamu tuh enak banget. Ini cuma masakan rumahan biasa. Abi itu beruntung dapat kamu ya. Udah cantik, pinter masak, sayang anak lagi. Oh ya,
Aku boleh minta minum nggak? Mau yang panas atau yang dingin? Apa aja aku suka deh. Stop. Itu ada apa ya? Ada apa ya? Enggak, paling selangkah. Coba kalau gitu aku pamit pulang aja ya. Minumnya nggak usah. Lagian Siva juga udah kelar belajarnya. Bagus. Acting gitu lumayan. Udah hati ya. Dengan aku edit, hasilnya pasti sesuai yang aku inginkan. Sempurna. Followers aku makin banyak. Lu rekam semua kejadiannya, gue gak mau tahu. Lu sekarang masuk, udah di sampingnya. Oke bos. Oke. Tega kamu ya? Kamu tega main gel di belakang aku. Ada hubungan apa sama Dino? Hubungan apa mas? Gak ada hubungan apa-apa. Masih berkelit kamu. Ini apa? Ini apa buktinya? Mau bohong sama aku? Tega banget kamu ya mas. Kejadian juga gak seperti itu kok. Yang tega tuh kamu yang udah duain aku. Aku sih. Kamu itu cantik. Ini akan menjadi berita besar. Apa yang akan kulakukan sama kamu? Kamu sih. Kamu dengar baik-baik ya. Perlakuan kamu nggak bisa aku maafkan. Dan mulai sekarang, kamu bukan istri aku lagi. Kamu aku tolak. Tidak ada toleransi untuk istri seperti kamu. Pergi sekarang ke rumahku. Ayo pergi. Lika, tunggu Lika. Lika, jangan bawa anakku. Aku sangat mencintai Siva, aku sangat menyayanginya, Lika. Dia anakku satu-satunya. Tolong jangan bawa dia. Dia bermata bagi hidupku. Kamu tega, kamu hianatin aku. Kamu duain aku dengan sahabatku sendiri, temanku dari kecil. Tega, kamu tega. Dunia ini terasa hancur kering. Sekarang kita tinggal di rumah kontrakan dulu. Alhamdulillah kita udah punya rumah sendiri, Bu. Kamu yang udah bikin ibu semangat, gak pernah ngeluh. Makasih ya, Bu. Ibu emang baik sama Siva. Siva sayang banget sama Ibu. Ibu juga sayang banget sama anak ibu. Bunda udah yakin nih sama cewek pilihan Bunda? Bunda udah seleksi kan? Ya sudah pastinya yakin banget dong, Bi. 100%. Bunda kan udah stalking sosmed dia. Pokoknya nih cewek kaya raya, tajir melintir. Kalau gitu, aku udah gak sabar pengen ketemu dia. Pasti pilihan Bunda gak salah. Dan habis itu kita akan hidup mewah, hidup enak dengan perempuan itu ya, Bun. Halo, maaf ya nunggu lama. Adinda. Oh, aku Abi. Ya. Iya, namanya Adinda. Waduh, ternyata aslinya lebih cantik ya daripada fotonya. Tante bisa aja, makasih ya. Ini Abi anak saya. Oh ya Mas Abi, kayaknya aku langsung pengen series nikah deh sama Mas Abi. Kalau aku sih aku pengen taruh aja biar kita menghindarkan perzinahan. Aku salut banget sama Mas Abi. Kayaknya Mas Abi nggak main-main ya soal pernikahan. Itulah akibatnya kalau kamu nggak setia sama suami kamu. Oh, ini perempuan yang katanya suka main api sama laki-laki lain. Laki-laki yang namanya Abi, yang lagi viral di sosmed itu, Bu. Iya. Ini nggak nyangka ya, Bu. Kalau gitu saya nggak jadi beli ah. Ya udah saya juga nggak jadi ah. Ayo ah. Mereka benci sama kita. Kamu lihat sendiri kan. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah mencoreng nama baik kita. Maafin hamba ya Allah. Hamba udah bikin ibu sedih. Mas Abi mau menikah lagi sekarang. Mungkin aku harus kasih tahu perempuan itu kali ya sifat aslinya Mas Abi. Tapi aku rasa kayak gak perlu deh. Gak perlu aku harus kasih tahu. Karena aku sekarang bukan siapa-siapa ya Mas Abi. Dan semoga aja Mas Abi sekarang udah berubah. Dina ngajak nikah sama aku. Dia bilang aku suruh siapin uang. Aku mana punya uang. Cicilan rumah sama cicilan mobil aja aku langsung bayar. Ya, bisa aku bisa jelek nih, Bun. Kita bisa kehilangan followers. Ribet banget sih ya mau nikah sama Adinda. Apa kita batalin aja ya? Bunda itu maunya kamu nikah sama dia supaya kita itu bisa lebih baik lagi hidupnya. Iya. Kita bisa dapat konten baru. Tapi kok malah jadinya kita yang ribet sih mikirin dana nikahan buat kamu? Itu dia masalahnya Bunda. Setelah dia cantik, dia followersnya jutaan. Tadi aku bilang, kalau kita tempel dia terus, kita bisa lebih terkenal dari ini. Dan bisa-bisa endorsement juga masuk Bunda. Enak dapat duit. Gitu ya? Ya udah deh, Bunda setuju kalau gitu. Sana, buruan nikahin dia. Ternyata begitu aslinya Abi sama Bunda. Rumah dan mobil belum lunas. Semuanya demi pencitraan. Mereka harus dikasih pelajaran nih. Biarin percakapan mereka aku upload. Biar kapok mereka. Ternyata Mas Abi pembohong besar.
aku nurun, aku malah dihujat. Ini semua gara-gara Dinda nih. Mas Abi. Dinda? Iya Mas Abi, tadi aku baru aja pengen ke rumah kamu. Oh iya. Mas Abi maaf ya, aku membatalkan pernikahan kita. Aku itu pengen cari suami yang nyata, bukan laki-laki yang pakai topeng kesempurnaan di sosial media aja. Permisi ya Mas ya. Dinda, Din. Oh, kebongkar juga akhirnya wajah aslinya. Dasar nggak tahu malu. Kasihan tuh istri dan anak angkatnya, ya kan Bu? Iya, tega banget sih. Dinda tunggu, Dinda. Din. Tunggu, Din. Dinda. Din. Din. Dinda, tunggu, Din. Tolong. Aduh. Kamu Adinda kan? Calonnya Mas Abi? Iya Like, sekarang ini aku udah tahu semua tentang kepalsuannya Mas Abi. Aku kesini sengaja mau ketemu sama kamu. Mas Abi itu cuma baik di dunia maya tapi buruk di dunia nyata. Aku minta sama kamu, kamu buka semua aibnya Mas Abi dan juga ibunya. Semua ini demi memulihkan nama baik kamu, Like. Aku rasa nggak perlu. Lagi pula itu juga udah masa lalu kan. Dan aku juga nggak mau pakai sosial media untuk masalah pribadi aku. Permisi ya. Mas. Oh, jadi selama ini Abi menjolimi istrinya. Kasihan istrinya. Yang sabar ya. Iya, kami semua salut sama Mbak Like. Semoga Mbak Like mendapatkan pengganti yang lebih baik ya. Heh, gara-gara kamu ya, sosmed saya nggak ada yang komen. Terus nasib anak saya jadi berantakan, tau nggak? Bu, jangan asal tuduh ya. Harusnya anak ibu tuh yang dibenerin otaknya. Kami tahu kok siapa sebenarnya Mas Abi. Datang marah-marah. Bu, kasihan bapak itu. Kita tolong yuk. Ayo sayang. Pak kenapa Pak? Siva, Lika, aku senang kita akhirnya bertemu di sini. Kenapa kamu jadi kayak gini sekarang? Iya, semenjak Dinda pergi meninggalkan aku kena musibah. Aku korban tabrak lari. Aku udah kapok. Aku kapok main sosial media. Semua akunku aku tutup. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Kamu lihat kan sekarang aku susah. Siva, Lika, kalau kamu gak keberatan, maukah kita berkumpul seperti dulu lagi dan kamu benar-benar mau maafkan aku? Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi kalau untuk balikan lagi, aku nggak bisa. Karena aku udah bahagia sama Siva sekarang. Kita udah ngejalanin hidupnya nyata. Bukan palsu lagi, Mas. Kita pergi yuk, sayang. Mas, aku permisi dulu ya. Lika, aku sangat menyesal sudah menghancurkan rumah tangga kita demi eksis di sosial media. Tujuan sebuah pernikahan adalah mencari kebahagiaan. Bila terlalu banyak kebohongan dan kepalsuan di dalamnya, apalah arti sebuah pernikahan? Bahagia kita yang menentukan. Dan aku memilih bahagia dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, oh, oh.